Guys, akhirnya aku ngonten lagi setelah berminggu-minggu nggak ngonten. Sekarang aku ada di Bosha, Lembang, Bandung. Seperti apa? Cus. Guys, bagi kalian yang mau kesini jangan lupa booking jauh-jauh hari, karena kesini nggak bisa mendadak. Kita udah booking. Nih guys, kalau kita udah booking dapat name tag seperti ini nih. Ada tulisannya Dorado. Jadi kita akan masuk berdasarkan kelompok name tag ini. Guys, name tag di sini ada 4. Ada A. Auriga, B. Botes, C. Centaurus, D. Dorado. Nah, aku yang Dorado nih. Sekarang kita tunggu dulu. Nanti akan dipanggil petugas untuk pengarahan. Guys, sekarang ada pengarahan. Ini banyak Bapak Ibu, selamat pagi. Lemas ini belum pada sarapan ya. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teduh Perhati. Syukurnya cuaca hari ini tidak sesuai dengan nama saya, sangat cerah ya. Jadi kita bisa melakukan pengamatan matahari. Nah, untuk kelompok C dan D nanti alur kunjungannya. Pertama kita akan mengunjungi spot di sebelah timur terlebih dahulu. Ada 2 teleskop yang sudah disediakan, yang di bawah dan yang di atas. Ya, sama-sama mengamati matahari, hanya saja fitur yang diamati berbeda. Kemudian ada gedung surya, nah gedung putih yang di sebelah sini. Ada pameran astrofotografi, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil astrofotografi yang sudah ditangkap citranya atau fotonya oleh astronom di Observatorium Bosha. Nah, di sini kan ada 2 kelompok ya, ada yang C, ada yang D. Nanti yang C kita ke gedung surya terlebih dahulu, yang D nanti akan dipecah 2, kedua teleskop ini nanti akan bergantian. Begitu. Nah, setelah dari timur ini, kita akan bersama-sama ke gedung teleskop refraktor ganda Zeiss yang menjadi ikonnya. Iya, betul, yang tempat Sherina itu. Begitu, Bapak Ibu? Sudah siap? Iya. Oke, mari kita ke sebelah surya. Guys, sekarang kita mulai visitnya. Datang di Observatorium Bosha, datang di pos pertama untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ini sebelumnya kami perkenalan dulu, nama saya Muhammad Said Aulia dan juga ada teman saya Andi Mas Prasetyoadi. Jadi di sini kami akan ada pos pengamatan matahari. Pengamatan mataharinya secara full, jadi kita akan melihat satu disk atau satu penampang penuh dari matahari. Mungkin kita langsung aja melakukan pengamatan. Teknisnya nanti satu persatu akan dipandu mungkin sama teman saya untuk melakukan pengamatan melalui teleskop. Sisanya sembari menunggu bergantian itu nanti akan menggunakan kacamata matahari untuk melihat matahari. Mungkin tidak sangat zoom, tapi setidaknya bisa melihat matahari tanpa kilauan gitu menggunakan. Mungkin ada yang mau melakukan pertama? Mungkin boleh bisa menggunakan kacamata matahari. Guys, aku mau lihat matahari. Matanya tutup sebelah, Kanan kiri. bebas terserah. Nah, Jadi cara terus makainya deketin matanya ke mungkin sini, bisa tapi nggak usah dipegang di ya. bagian sisi ini ada yang Deketin aja, ditempel matanya nggak apa-apa. tanda seru ini untuk mata Kelihatan kanan. nggak? Jadi mata kiri yang digunakan untuk melihat matahari. Jadi nanti caranya dipakai. Guys, warnanya oranye kayak bola pingpong tapi nggak silo. Iya. Tapi ini Pegang. Materi Satu tutup, yang satu tutup, tutup gini. Nah gitu, nah deketin. materinya itu Kelihatan nggak? Kayak apa dek? Kayak apa? Bola. Bola. Oh itu lihat tuh pak. mataharinya disaring. Bawah ngeliat. Disaring jadi sehingga ya makanya jadi bisa kita lihat Guys, ini kacamata anti radiasi matahari. Dengan ini kita bisa melihat matahari, tapi nggak boleh lebih dari 2 menit. Ini aku pakai sekarang, aku lihat matahari di sana. Sok adek sama om ya. Bentuknya sama kayak di teleskop. Sama. Agak jauh beda. Iya. Tenis, meja. Bedanya kalau pakai kacamata ini lebih kecil, tapi kalau di teleskop lebih besar. Tapi warnanya sama kayak bola pingpong. Iya. Ini yang kedua. Observatorium Bosha di
Ini adalah salah satu pos teleskop matahari. Perkenalkan saya Imat dan teman saya. Saya Namirul. Ya, jadi dari pos sebelumnya Bapak Ibu sudah mengamati apa? Matahari. Oke. Nah di sini kita juga sama mengamati matahari, cuman yang tampak akan berbeda seperti itu. Nah mungkin biar tahu perbedaannya apa, boleh silakan Bapak Ibu mengantri saja. Ini dulu. Kita langsung lihat aja matanya di sini. Ada Guys, pengamatan kedua ini kita melihat bintik hitam matahari di matahari. Ini ya, ada adalah nih. area di matahari yang Ada, bisa kita lihat. lebih rendah dikit Banyak. Matahari yang lebih panas. Makin gelap makin panas gitu. Menyekung gitu. betul. Guys, bintik hitam matahari itu adalah suatu daerah di permukaan fotosfer yang memiliki medan magnet sangat kuat. Temperatur bintik hitam 4000 K. Temperatur bintik hitam adalah 4000 Kelvin minus 4000 sampai 4500 Kelvin. Kalau kita lihat di teleskop mataharinya kayak gini. Nah, ini bintik hitamnya nih. Dan bintik hitam ini menandakan bagian matahari dengan suhu yang paling rendah. Lihat yang kita lihat ini kan cuma satu permukaan ya. Ini di belakangnya juga ada lagi. Ada yang sebelah kanan dulu. Iya, betul. Bintik matahari ini sebenarnya tadi seperti yang sudah saya singgung sedikit adalah menyinggung ke namanya badai matahari. Jadi kalau kita lihat ada bintiknya, kita harapkan ada badai di situ. Nah, badai matahari itu bisa sampai ke bumi kita. Nah, apa efeknya kalau sampai ke bumi kita? Itu badai itu bisa mengganggu komunikasi yang ada di sini, seperti di satelit-satelit ataupun aliran listrik di sekitar sini itu bisa terganggu. Makanya kita akan bermanfaat bagi kita kalau dimonitor terus nih di matahari itu lagi banyak nggak bintiknya gitu. Nah, kalau pas ada banyak bintiknya, kita antisipasi di sini bagaimana tindakan lanjutnya gitu. Jangan tiba-tiba kena badai terus mati deh di sini. Mari intensitasnya ya listrik satu kota bisa sampai mati beberapa jam pas itu. Nah, ya. Seharian, 2 hari. Ya, jadi ya lumayan lah efeknya. Iya. Tahun-tahun ini bintiknya itu ada 11 tahunan siklus. Jadi setiap 11 tahun dia jumlah bintiknya banyak, 11 tahun lagi jumlah bintiknya turun lagi gitu. Jadi ya itulah gunanya kita mengantisipasi 11 tahun setelahnya mungkin ya kita lebih santai seperti itu. Jadi puncak jumlah bintiknya gitu. Ya mungkin dari ini ya, karena komunikasi tadi bakalan mati, mungkin kita siapkan ya preventifnya seperti internet cadangan gitu. Jadi tidak mengandalkan yang sinyal sendiri, tapi wifi di dalam rumah dan segala macam yang cenderung terlindungi seperti itu. Kita seperti itu. Guys, sekarang yang ketiga. Nih guys, pengamatan matahari dengan teleskop surya. Suatu aktivitas matahari berhubungan erat dengan kehidupan di bumi. Dua, saat puncak aktivitasnya radiasi dan partikel yang dikeluarkan matahari dapat mengaruhi atmosfer bumi, teknologi elektronik, sistem navigasi dan kesehatan manusia. Tiga, Surya, saya Fauzia yang akan sedikit bercerita tentang Gedung Surya ini. Nah, di Gedung Surya ini ada pameran astrofotografi dari para astronom Observatorium Bosca. Nah, mungkin agar lebih merata atau terstruktur gitu, kita mulai dulu dari yang sebelah sini ya, Bapak Ibu Adik-adik. Nah, di sini ada dua foto rasi bintang. Yang pertama adalah rasi bintang Salib Selatan. Ini adalah salah satu rasi bintang yang cukup ikonik di Indonesia karena dapat terlihat sepanjang tahun, sepanjang malam seperti itu. Nah, ada yang bisa menunjukkan salibnya yang mana? Selatan atau biasa disebut sebagai rasi layang-layang karena bentuknya juga seperti layang-layang ya. Nah, ini adalah sebagai salah satu penunjuk arah. Jadi pada zaman dahulu para navigator nelayan belum memiliki kompas, belum memiliki HP yang se-advance sekarang gitu. Maka nelayan itu menggunakan navigasi dari langit, yaitu dari rasi bintang. Nah, untuk rasi bintang Salib Selatan ini menunjukkan ke arah selatan. Bagaimana caranya? Di sini ada bintang berwarna kuning dengan bintang yang bagian bawah ketika ditarik garis red. Nah, sini ada selatan. Seperti itu ada juga star trail. Jadi dua gambar ini adalah gambar yang mudah untuk
ambil bisa dengan HP biasa atau dengan kamera DSLR seperti itu, dan tidak memerlukan praktis tidak memerlukan instrumen tambahan seperti teleskop. Jadi ketika mau mengambil gambar jejak bintang ini, letakkan saja kamera di bawah dengan bukaan atau exposure time yang sedikit lama, misal 1 jam atau 2 jam akan menghasilkan gambar seperti ini. Sudah ada. Terlihat seperti apa? Itu yang bagian alfa. Ada yang saya ikuti ya. Jadi Pengamatan matahari itu harus menggunakan filter, dan filter yang digunakan itu dapat menggunakan filter yang berbeda-beda tergantung peruntukannya. Seperti itu. Tadi menggunakan, mungkin di sini menggunakan filter cahaya putih, terlihat sunspotnya ya? Iya. Besar tuh di tengah, hari ini sedang besar di tengah. Seperti ini, dan hidrogen alfa akan terlihat prominence atau semburan-semburannya. Ya. Nah, ketika itu di zoom lagi untuk gambar mataharinya itu di zoom lagi akan menghasilkan gambar seperti ini. Jadi matahari itu bukan sebuah bola padat, tetapi merupakan bola gas yang sangat panas. Jadi permukaan luarnya, bagian luarnya itu seperti air yang mendidih, ada gelembung-gelembungnya yang bergerak ke sana kemari. Ini pun sama, ini juga sangat mendidih dan banyak aktivitas di permukaannya, termasuk bintik hitam. Ini bintik hitam. Lakukan pengamatan di observatorium Bosca ini, juga para astronom itu juga melakukan pengamatan di tempat lain yang dinamakan ekspedisi. Khususnya adalah ekspedisi gerhana matahari. Jadi gerhana matahari itu kan hanya melewati lintasan yang sempit, seperti itu, hanya melewati kota-kota tertentu saja. Nah, makanya kita perlu untuk pergi ke suatu tempat agar mendapatkan gambar yang bagus seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah gerhana matahari di tahun 2023. Mungkin ada ya kakak, kalau tidak ada yang sebelah sana boleh maju. Ya, ada gerhana matahari total di tahun 2023. Jika pengamatannya hanya dilakukan di Bandung, maka akan mendapatkan hasil seperti ini saja. Jadi matahari tertutup bulan hanya 40%-nya saja dan terlihat seperti ini. Tapi astronom observatorium Bosca pergi ke pulau yang dinamakan Pulau Kisar untuk mendapatkan totalitas seperti ini. Seperti itu. Walaupun sama-sama di Indonesia, hanya saja berbeda keberhasilan dari penutupan itu. Jadi tertutup sepenuhnya, maka akan terlihat lontaran-lontaran masanya di api prominence ini akan terlihat karena tertutup bulan. Jadi hitam-hitam ini bukan hitam-hitam ditutup kertas gitu kameranya, tidak. Ini adalah bulan, tertutup bulan. Jadi matahari tertutup oleh bulan akan menghasilkan langsung itu kan akan sangat putih, sangat bercahaya, sangat cantik gitu. Tapi pada aslinya bulan itu banyak sekali geradakan di permukaannya. Geradakan di permukaannya. Nah, geradakan ini, kawah-kawah ini cekungan-cekungan kayak gini namanya kawah ya adik-adik. Kawah-kawah ini mungkin adik-adik boleh maju untuk melihat. Kan kalau di bumi kita memiliki atmosfer. Jadi ketika benda-benda kecil dari luar angkasa itu menabrak bumi, akan terbakar terlebih dahulu di atmosfer. Jadi yang sampai ke bumi itu sudah bagian-bagian kecilnya saja gitu. Tapi di bulan tidak ada atmosfer. Jadi ketika menabrak bulan, ya sudah menabrak saja dan terjadilah cekungan-cekungan ini yang dinamakan kawah-kawah bulan. Nah, setiap kawah ini ada namanya masing-masing adik-adik. Ya, jadi mungkin adik-adik nanti penasaran, ini kawahnya namanya apa ya? Kawahnya bisa di-searching karena saya juga tidak hafal karena sebanyak ini kawahnya. Di mengamati gerhana matahari ada juga gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ini bulan berada di belakang bumi atau terkena oleh terkena oleh bayangan bumi gitu. Kesehatan dari atmosfer kita gitu. Jadi semakin merah itu lokasinya ketiga yang terjauh dari matahari. Yang pertama Merkurius, lalu belakangnya Venus, barulah bumi. Berarti ada planet-planet yang di depan di depan bumi yang lebih dekat dengan matahari yang akan suatu di mana di sini bintang-bintang ini adalah Venus yang bergerak melewati matahari. Nah, transit Venus ini adalah suatu kejadian yang langka karena ini transit Venus 2012 dan akan terjadi lagi di tahun 2100. Ya, tadi kan kita sudah melihat
objek-objek yang relatif jaraknya dekat dengan kita gitu, dekat dengan bumi. Jadi misalnya matahari, kemudian bulan dan juga Venus. Nah sekarang kita akan beralih ke objek yang jaraknya relatif sedikit lebih jauh dengan sedikit lebih jauh dari kita, hanya saja dia masih berada di tata surya kita, yaitu komet. Nah dalam hal ini di sini ada foto dari komet Lovejoy. Jadi kalau kita ambil foto ini adalah bintang terbuka, dan bintang terbuka ini biasanya bintang-bintangnya adalah bintang-bintang, makanya dia berwarna biru. Dan pada bintang terbuka ini jumlah bintangnya tidak terlalu banyak, jadi mungkin jumlah perburuan atau hanya cuma sampai ratusan bintang. Nah, selain bintang terbuka, galaksi Vulcan dan galaksi Centaurus. Nah, apa tipe begitu? Secara umum ada dua, yaitu galaksi spiral dan Kalau galaksinya itu mas, munculnya galaksi itu untuk apa fenomena mas? Apa untuk mengumpulkan atau lintasan atau apa? Nah, galaksi ini itu adalah kumpulan bintang-bintang yang saling terikat secara gravitasi. Kalau planet-planet kita terikat secara gravitasi dengan matahari membentuk sistem planet begitu. Kalau di galaksi ini kumpulan dari jutaan bahkan miliaran bintang yang berkumpul untuk membentuk suatu galaksi yang ini saling terikat secara gravitasi. Guling juga boleh, silahkan mau guling-guling juga ya. Silahkan lurus saja. Lurus. Biar nanti ketemu lagi. Untuk ada nih. Guys, tempat yang keempat. Oke, sebentar lagi Bapak Ibu akan masuk ke gedung kupol namanya untuk mendengarkan paparan terkait teleskop yang ada di dalam nanti. Nah sebelumnya saya perlu ingatkan toilet terdekat pertama ya, itu ada di gedung J, itu tinggal lurus saja. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Langsung ke kiri Bapak Ibu sekalian. Silakan dalam kiri, ada kumpul di sebelah sini. Sampai bundok. Astronom di sini bukan astronom hati-hati ya, berbeda. Kalau astronom pergi ke luar angkasa saja di sini saja gitu ya. Nah lalu ada tamu istimewa hari ini yang akan bertugas di Tanya Astronom. Jadi bapak, ibu, kakak, adik semuanya bisa bertanya kepada beliau. Beliau adalah salah satu dosen astronomi di ITB. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Ya, tentu saja selamat datang. Selamat sudah dipakai untuk penelitian dan harus bagi-bagi waktu, sebagian waktu untuk penelitian. Itu kok dibangun di sini sih? Kok siapa yang bangun? Kok ada transaksi besar ini gitu ya? Pernah dengar cerita tentang Karel Albert Rudolf Busch, namanya panjang. Pengusaha kebun teh di Bandung Selatan, di Malang. Ini udah lebih berat gitu ya. Lalu kemudian tadi sampailah di sini dalam. Nah, kenapa ya? Coba kita bayangkan, kok bisa gerak mudah begini ya? Karena ada tugasnya. Nah, apa lagi ya? Karena ternyata teleskop ini sudah ditopang dengan seimbang. Pernah main jungkat-jungkit atau lihat jungkat-jungkit? Nah ya. Nah, jungkat-jungkit itu kanan dan kiri panjangnya sama atau beda? Sama ya. Nah, kenapa dibuat sama? Agar seimbang, mudah untuk bergerak. Ini pun begitu. Jadi bagian tengah itu ada bagian penopangnya, sehingga panjang teleskop dari tengah sampai ke bawah, dari tengah sampai ke atas itu mirip beratnya, seimbang. Akhirnya mudah untuk bergerak, gitu ya. Nah, ini cara menggerakannya seperti itu. Digunakan tahun 1800-an. Nah, ini pertama sih. Yang kecil, gitu ya. Bukan yang besarnya, fotografi kan ya. Nah, di sini
ada contoh astrofotografi tahun berapa ya? Tahun 1900-an kalau tidak salah ingat, gitu ya. 1900 awal. Ini adalah contoh hasil dari pengamatan menggunakan kamera plat fotografi. Di sini ada nebula kepala kuda di dalamnya. Tidak ada warnanya, kita mau deh. Ini teknologinya mirip seperti laser. Nah, kamera roll film yang harus dicuci cetak dulu, gitu. Jadi butuh waktu yang lama kalau mengamati dulu. Harus dicuci dulu, hasilnya baru ketahuan bentuknya, gitu ya. Nah, kalau misalkan ketika masuk, nanti ketika keluar boleh tengok sedikit ke situ. Itu adalah hasil foto menggunakan teleskop ini, Jupiter dan Mars. Dari situ kita bisa lihat perbedaan evolusi gambarnya dengan menggunakan teknologi yang tidak sama di sini. Nah, matanya biasa yang kurang tinggi bisa dinaikkan, jangan khawatir gitu ya. Nah, selanjutnya selain untuk naik turun untuk melihat atau untuk melihat juga perawatan teleskopnya, gitu ya. Sampai mana lantai ini dipakai sampai lantai ini yang menunjukkan sampai sini gitu. Tidak ada sampai lantai 2 yang di atas. Sampai lantai 2 itu, gitu ya. Tapi nabrak teleskopnya betul, harus tinggi ya nabrak teleskopnya. Jadi kita tidak boleh terlalu tinggi. Perhatikan juga posisi teleskopnya ada di sebelah kanan. Mau lihat katanya naik? Nah, mau dihitung dulu. Kan dalam hitungan ketiga. Adik-adik bantu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sengaja saya indikasi seperti itu. Untung saja, gitu ya. Oke, saya turunkan lagi ya lantainya ya. Hati-hati semua. 3. Lebih lebar, gitu ya. Nah, yang bisa terbuka hanya jendela. Cukup, terima kasih. Nah, atapnya, jendela di atas belum tepat berada di depan teleskop. Artinya, kalau kita intip dari sini yang keluar adalah atapnya, gitu ya. Jadi bagaimana cara kita bisa melihat keluar adalah dengan menggeser atau memutar. 3. Kelebihan ya, kelebihan ya, parkirnya kurang pas. Oke, nggak apa-apa. Nanti sampai ujung sana atas ya, gitu ya. Gitu. Turunnya apa? Oke, pertanyaan menarik sekali. Ini ya ada bantal-bantal. Itu buat apa sih? Nah, ini bantal-bantal ini baru ada beberapa tahun belakang, mungkin belasan tahun belakang. Ini bukan sejak awal ya. Ini katanya, jadi digunakanlah peredam ini. Memang tidak sepenuhnya meredam, tetapi itu ya lebih baik dibandingkan tidak pakai. Begitu. Untuk membersihkan gambar. Apakah lensa di sini diganti sepanjang? Ada mau bertanya di sini. Itu skala garis-garis itu apa? Skala garis-garis itu apa? Skala untuk mencari alamat bintang. Yang tadi ini nih. Sama dengan yang di ujung di sini itu adalah dua skala yang kita gunakan untuk mencari bintang. Sama seperti di bola bumi ada garis-garis hayal, lintang dan bujur yang kita ketahui. Jadi ada dua skala di sini dan di ujung sana. Satuannya?
Satuannya macam-macam, bergantung koordinat yang digunakan. Biasanya di astronomi ini banyak sekali macam koordinat yang digunakan ya. Tapi kalau yang di sini, ini satuannya ini namanya deklinasi. Satuannya derajat. Kalau di bola bumi ini mirip seperti dengan lintang yang di sini, ke utara dan selatan. Nah, kalau yang di sana namanya adalah sudut jam. Satuannya 24 jam. Kok bukan derajat lagi? Karena di sini mengikuti satu harinya rotasi bumi 24 jam. Jadi satuannya dalam bentuk jam kalau di sini. Jadi itu. Sebetulnya bumi yang rotasi kan yang berputar. Pertanyaan lagi terakhir. Bedanya teleskop ini sama teleskop portable apa? Bedanya teleskop ini sama teleskop portable. Nah, di sini mau tanya apa tadi? Guys, ini yang membangun observatorium Bosca. Namanya Karel Albert Rudolf Bosca. Dia bukan astronot ya guys, dia bukan astronom ya guys, dia itu businessman. Ya pertama kali seperti ini bentuknya nih. Kita tanya astronom untuk mendapatkan penjelasan. Yang mulai didaftar untuk misi-misi, karena pada dasarnya ya dia mempelajari semua yang ada di problemnya adalah orang sangat gampang untuk membuat orang senang dengan astronomi ya, tunjukin gambar-gambar menarik, orang terus kemudian pengen jadi astronom amatir, tapi nggak ada loh. Kalau buat kami astronomi itu bisa menjadi jalan masuk untuk orang, terutama generasi muda, untuk mau belajar sains gitu ya, karena ke depan itu orang bangsa yang menguasai sains yang akan ini kan. Sekarang ada katanya Mars, bulan dan seterusnya itu kan milik seluruh umat di dunia, tapi kalau ke sana ya nggak bisa memanfaatkan apa-apa. Jadi ya memang masa depan kita memerlukan generasi muda yang mau belajar sains. Tapi kalau pun nanti nggak belajar sains, belajar hukum, Bahaya asteroid itu sering apa Bu? Apakah ada peran astronomi terhadap astronomi Indonesia? Betul Pak. Jadi asteroid ini berbagai macam Pak. Tentu saja yang paling berbahaya adalah yang di asteroid yang dan nanti kalau ada gangguan dia bisa lepas dan orang membuat patroli ya, seperti ya beberapa saat yang lalu ya, misalnya memang kita sudah ada hukum internasionalnya untuk mengatur kalau ada benda buatan manusia jatuh, harusnya yang bertanggung jawab itu negara yang sekali kejadian waktu itu kalau jatuhnya di kandang kambing ya, pemerintah kita memang tidak menuntut begitu, lebih mahal nuntutnya ketimbang memperbaiki kandang kambingnya, sementara itu seperti itu. Angin matahari ya yang membuat ya nanti elektroniknya jadi terganggu, rusak ya, lama-lama pokoknya akan ada kerusakan yang mungkin tidak Guys, di sesi terakhir kita telah mendapatkan penjelasan dari Ibu Hesti. Beliau adalah astronom dan dosen dari Institut Teknologi Bandung. Beliau banyak menceritakan fenomena astronomi yang terjadi akhir-akhir ini. Bagi kalian yang penasaran, cus segera daftar untuk bisa berkunjung ke sini. Bagaimana guys? Seru kan? Terima kasih sudah menyaksikan ya. Dah.